video aja. Terus nanti ini kan digital. Saudara kalau misalnya nggak berani nafsu kita misalnya, saya paham ya, Anda itu kan anak-anak manis ya, apa? Kalau nggak manis, dia sudah mabuk. Ini anak-anak yang harus kita hormati di Bapak pendidikan. Kalau kebetulan ada mahasiswa Bapak pendidikan, jangan dimarahi. Mereka ini kesatria yang harus kita hormati. Nah, ini harus kita hormati. Nah, tapi begini, kan mereka punya lidah yang bisa disebarluaskan melalui gadgetnya. Ini kan era demokrasi, era sosmed, saya kami demokrasi. Nah, tolong di video, di potret-potret, kalimat-kalimat saya di quote, sebarluaskan. Ya, sebarluaskan adalah rektor menampung usulan mahasiswa. Itu dari tweet, coba rektor mendengar dan mengabulkan suara mahasiswa. Bisa nggak? Coba ketik itu, bisa. Kalau nggak bisa kita bantu. Ada mbak yang bisa ketikkan. Saya salah nggak ngomong itu? Kalau saya dolim, saya salah. Ibu bapak tidak boleh takut katakan saya salah. Ya, apakah ini tadi salah kalau saya mengatakan rektor mendengarkan dan mengabulkan suara mahasiswa? Tidak ada yang keberatan? Oke, silakan, itu kita tidak fitnah ya, kita tidak fitnah. Silakan di tweet ke siapapun, masukkan Instagram, masukkan Line. Mereka anak-anak baik, kita harus bersyukur, mereka harus kita hormati. Yang menerima adalah rektor menerima usulan poin 1, harus ada SK rektor yang mengatur ini keseragaman secara standar, aturan atau mekanisme untuk penurunan ataupun penyesuaian UKT. Itu kita terima, itu cemerlang sekali masukannya. Meskipun sebetulnya sudah ada ya, tapi standarnya kemudian belum selesai, harus ada ketegasan tentang nomenklatur. Itu benar, kalau beda-beda tafsirnya itu menjadi membingungkan. Jadi itu sangat bagus sekali. Sebentar, sebelum Mas Ali yang kita beri kesempatan untuk bicara. Tapi biar tuntas, tolong tweet itu dulu. Coba silakan tweet. Sebentar Mas, ini biar tuntas dulu, nanti giliran Mas. Enggak, kalau tweet itu kan nggak usah formal, nggak audiensi. Tweet itu enggak, kita nggak mengatur kesepakatan. Kita ini ngomong-ngomong aja. Ngomong-ngomong, saya suka Ali, anaknya Satria. Coba di tweet, nggak harus kesepakatan. Sebentar, nanti saya beri waktu. Tapi coba, kalau hanya sosial media tidak perlu kesepakatan. Orang saudara mau tulis rektor dolim, boleh nggak usah sepakat dengan saya. Rektor dolim, nggak apa-apa, itu nggak perlu kesepakatan. Nggak perlu sepakat. Kalau hanya tulis, itu tidak perlu kesepakatan. Tapi kalau forum yang formal rapat, musyawarah mufakat itu kesepakatan. Tapi ini kita hanya main Instagram, main Line, itu nggak perlu kesepakatan. Ya, jadi siapa yang masih kesulitan nggak tulis itu? Nge-tweet itu kesulitan nggak? Siapa yang mau bantu? Nggak usah takut, nggak apa-apa. Ya, tapi gini maksud saya, ini kita nggak membuat kesepakatan. Kita hanya membuat sosmed, Twitter. Ya, ini sekarang kalau sudah mau bicara silakan di sini Mas.
Yang ngajak. Yang boleh Marah saya. Jangan dikira saya tidak bisa marah ya. Kamu jangan ngancam gitu caranya. Tapi kan ya, saya marah juga tidak apa-apa karena dia ngancam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan kesabarannya dari Bapak Ibu sekalian sampai dari sini. Pertama kami mengucapkan maaf karena teman-teman kami kebanyakan memang kemudian tidak bisa hadir melanjutkan acara audiensi kita yang tadi berakhir sampai dengan maghrib. Dikarenakan memang teman-teman masih begitu banyak agenda sehingga tidak bisa melanjutkan acara audiensinya. Karena memang secara undangan sekali lagi di undangan memang disampaikan tidak ada waktu spesifiknya, jadi memang mohon maaf teman-teman tidak bisa melanjutkan untuk mengikuti audiensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada kesempatan kali ini saya rasa teman-teman bisa melihat ya bahwa ini bukan suasana audiensi karena memang kondisinya memang benar-benar seperti ini. Jadi memang tadi ada kamar dan lain sebagainya, itu di luar audiensi, teman-teman bisa lihat itu, dan di sini yang bisa dilanjutkan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sebentar ya Mas. Saya agak keberatan dengan istilah tidak ada kesepakatan. Kalau kita sudah sekarang kita nggak usah mikir pandang saya itu. Saya ibu mau mendengarkan suara anak-anaknya dan diminta membuat SK. Saya mau. Apakah itu bukan kesepakatan? Coba sekarang saya ingin saudara jangan berpikir saudara itu band apa-apa. Enggak, saya juga ada agenda gini loh, masih di sini Mas. Bagus ini. Enggak usah kok jangan takut Mas. Kok takut itu ya? Saya kasihan dia. Kasihan, tolong didoakan. Jangan di-tweet ya. Ketua Polri, jangan di-tweet, jangan difitnah. Meskipun aslinya lari, jangan difitnah. Ketua Polri itu jangan ya. Kita ini adalah pendekatan orang tua dan anak. Jadi adik-adik itu tadi kan mengusulkan pengen ada SK rektor. Dan kalau saya mau membuat itu, apakah itu bukan kesepakatan? Coba sekarang kata hati yang diucapkan, bukan sebagai mahasiswa nomornya berapa. Meskipun kalau ini anak-anak baik, Anda saya paham. Meskipun ya, beliau-beliau itu lebih. Ya, kalau beliau-beliau ini kalau mau ya, misalnya ya tahu sendiri lah yang lebih. Tapi sekarang ini bukan sebagai lebih, bukan sebagai rektor, bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai orang tua. Saya ingin tahu dulu, Mas, apa SMP orang tuanya tinggal di mana? Di Makassar. Di sini udah berapa tahun? 2 tahun. Jadi semester ke-4 ambil fakultas apa? Fisipol. Nah, coba saya ingin tahu, ini bukan audiensi. Saya sebagai ibu, saya ingin tahu hati saudara sebenarnya bagaimana. Artinya, sedihkah kalau keinginan itu dituruti, atau apa yang mengganjal? Katakan dengan jujur. Kalau saya tuh ingin menuruti, coba Mas, coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya bisa klaim dulu bahwa pernyataan saya tidak mewakili siapapun, mewakili diri saudara. Coba direkam dan diri. saya berbicara bahwa permasalahan yang ada di UGM ini sudah kami bahas dan selalu kami diskusikan sampai detik ini juga masih dalam progresnya. Oh, nggak ada yang menyetujui Dan saran itu. begini Bu, permasalahan yang kami hadapi sekarang ini bukan permasalahan yang baru terjadi di sekitar 2 atau 3 minggu belakang. Iya, saya tahu itu. Dan berulang kali usaha yang kami lakukan, nampaknya yang lalu-lalu itu sangat sulit untuk menemui titik pertemuan seperti ini. Dan upaya-upaya untuk memunculkan kesepakatan seperti ini juga sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, untuk saya pribadi itu, ketika ada audiensi dan kemudian banyak hal yang bermasalah,
bersampai seperti ini. Saya menjadi merasa terancam dengan kondisi saya berbicara seperti ini. Jadi ketika nanti ada kata-kata yang berulang dari saya yang menyangkut tentang kesempatan dalam kesempatan ini, bukan tidak mungkin nanti akan ada berita yang keluar dari media yang kemudian arahnya akan sangat aparat, baik di antara saya dengan ibu, antara dengan bapak ibu sekalian, maupun antara saya dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Jadi jujur pribadi saya bingung. Kenapa tiba-tiba dari yang kemarin-kemarin proses audiensi yang kami propose, kami ajukan sampai kira-kira tanggal 27 itu, kemudian tiba-tiba teman-teman dapat surat dari BEM, kemudian dikoordinasikan ke kami, dan kemudian kita tiba di sini ada banyak kamera seperti ini, dan kami ya jujur bukan kami, saya pribadi kemudian merasa tertekan dan bukan ya gimana ya Bu, ketika kemudian audiensi dilakukan dengan kondisi seperti ini, dengan juga forum juga yang tidak forum ditambah dengan media seperti ini juga saya menjadi tidak bisa memutuskan kesepakatan seperti yang dibayangkan seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Ya, saya itu tidak apa-apa, ini sebetulnya kan dalam. Jadi saya menyesalkan tadi ya, mengancam orang tua bukan kurang baik. Kalau saya nggak dikasih, saya pergi, itu bukan mengancam, saya marah karena itu. Jadi sebetulnya kan kita bisa diskusi sampai, nggak apa-apa, ini bukan merupakan kesepakatan ya apa-apa, tapi Anda tahu ada proses di mana kita berdiskusi. Ini kan proses diskusi toh, yang datang berapapun nggak masalah sebetulnya. Diskusi mau 2, 1 orang atau 10 orang, ya saya bisa mengerti. Terima kasih sekali. Ketika kita berdiskusi cuma 10 orang itu belum bisa mengakomodir perwakilan dari yang banyak. Ya. Dan saya sangat tersentuh dengan kata-kata Mas. Sangat menyentuh kata-kata. Dan kita berdiskusi, beraudiensi, kalau banyak kamera, bukan banyak kamera, tertekan. Bukan begitu, situasinya yang kemudian mengalahkan. Kenapa tidak yang audiensi kemarin juga diadakan seperti ini kan lebih baik. Kalau seandainya audiensi yang di PKK juga diadakan seperti ini, mungkin sambutan teman-teman juga lebih baik. Kita kan sudah seperti ini di PKK. Kita mendengarkan semua ini sudah. Kalau ini saya mengajak audiensi, lalu kamera semua disukkan ke wajah saya. Ya. Saya enjoy itu, saya nggak tertekan. Yang nggak normal saya yang enjoy di shoot kamera, diucap-ucapin jadi idola pemboling, saya tidak tertekan. Saya enjoy. Karena apa? Itulah proses membimbing anak kesayangan. Nah sehingga itu waktu saya diajak diskusi, tahu nggak Mas? Nggak ada pakai kamera. Kameranya banyak sekali, kayak itu paparazzi. Banyak sekali kamera. Terus ada yang menurut saya jadi kayak orang top itu. Belum pernah saya mimpi itu setop itu. Dan saya merasa tidak tertekan karena istiqomah. Istiqomah itu artinya apa yang kita lakukan itu adalah kita Allah demi kebaikan. Jadi kalau cuma satu ini, apalagi orang yang jadi ngomong. Ya ini orang-orang yang baik. Ini yang jadi apa ya? Jadi kan Anda tahu nih kualitas teman-temannya itu ya. Saya sangat menghargai. Ini Anda berempat ini oke banget lah. Sangat komitmen. Saya tak minggir. Saya di sini aja. Saya sudah sholat kita